Aldrin, mataku kok akhir ini baca tulisan belum ya? Wah, jangan-jangan kamu kena minus, Greta. Hah, minus? Apa itu penyakit? Iya, minus itu penyakit. Nggak hanya minus, ada juling, silinder, plus, dan masih banyak yang lain. If you're curious, watch this video until the end. Good morning everyone, saya Kineta Antari Faramisti akan menjelaskan mengenai apa sih itu cacat mata. Cacat mata sendiri merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melihat dengan jelas. Normalnya, mata yang sehat seharusnya dapat melihat dengan baik dan jelas. Apabila penglihatan rabun, kabur, atau tidak dapat melihat beberapa hal, maka dapat dipastikan orang tersebut mengalami gangguan mata. Teman-teman tahu gak, kalau ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kita tidak sadar kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan mata kita. But Kin, I heard that eye disorders only occur due heredity. That's true, Green. But however, there's so many people in Indonesia dealing with eye problem because of their own bad habits. Then Kineta, could you please tell us what kind of bad habit that cause a problem? I would love to, Green, but I'm running out of time, so it will be told by Greta. Halo everyone, bersama saya Greta. Kali ini saya akan membahas mengenai kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan gangguan mata. Yuk langsung kita bahas. Yang pertama, tidak melindungi mata dari paparan matahari. Terkena paparan sinar UV secara langsung dapat menyebabkan kerusakan pada kornea, lensa, dan retina, serta meningkatkan risiko terjadinya katarak. Yang kedua, merokok. Telah terbukti merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah mata, seperti degenerasi makula, katarak, dan kerusakan saraf optik. Yang ketiga, pemakaian makeup mata yang tidak higienis atau terlalu lama dapat menyebabkan infeksi pada mata. Yang keempat, penggunaan komputer dan gadget yang berlebihan. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar komputer atau gadget dapat menyebabkan kelelahan pada otot mata yang jadi tegang, dan gangguan penglihatan seperti miopia. Teman-teman, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya kita hindari agar kita tidak mengalami gangguan mata. Thank you for the information, Greta. Such a useful information. Tapi nih, bisa nggak kasih tahu aku penyakit-penyakit pada mata, gejala-gejalanya, dan cara Sorry mengatasinya? Green, tapi itu bakal dibahas sama anggota lain. Hai semuanya, segmen kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang jenis-jenis gangguan pada mata. Dengan saya ada segala ketiga. Yang pertama, ada miopi atau rabun jauh, merupakan kondisi di mana penderita mengalami kesulitan melihat objek yang jauh dengan jelas karena fokus cahaya terjadi sebelum mencapai ke retina. Hal ini dapat disebabkan karena panjangan bola mata atau kelengkungan kornea yang berlebih. Yang kedua, ada silinder atau astigmatisme, ketika lensa mata dan kornea tidak terbentuk bulat dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena bentuk lensa mata yang tidak merata, kornea yang tidak merata, dan faktor genetik. Yang ketiga, ada strabismus atau mata juling, ketika mata tidak sejajar dan tidak melihat pada satu arah yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya kelainan pada otot mata, gangguan pada saraf mata, dan faktor genetik. Yang terakhir, ada kedutan pada mata. Kedutan pada mata merupakan gerakan yang tidak terkontrol atau spasme kecil pada kelopak mata. Biasanya ini tidak berbahaya dan dapat disebabkan karena sering kelelahan, stres, atau konsumsi kafein. Nah, kalau untuk penderita gangguan cacat mata di Indonesia, gangguan mata apa yang paling banyak? Banyak masyarakat di Indonesia yang mengalami kebutaan dan disebabkan karena penyakit katarak, afeksi pada mata, dan glaukoma. For the detailed information, it will be told by Aurora. So come on guys, watch and listen to this video carefully. Hello everyone, I am Aurora Balkis Javanika. You guys can call me Aurora. As a presenter, today I would like to tell you guys about the level of eye disorders that suffers most in Indonesia. Let's take a look at the recent development in following graph. Ini merupakan
Ini merupakan jumlah terkini mengenai kelainan mata yang paling banyak diderita di Indonesia. 1. Katarak, salah satu penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia yang mencapai 50%. Disebabkan oleh ketidaksadaran kita telah mengalami katarak dan tidak tahu akan gejalanya. Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko katarak sejak usia muda yaitu genetik, diabetes yang tidak diobati, hipertensi yang tidak ditangani, dan juga merokok. Yang kedua adalah kelainan refraksi mata, yaitu gangguan penglihatan mata yang menyebabkan cahaya tidak dapat masuk terfokus langsung ke dalam retina. Gangguan ini menyebabkan kebutaan sebesar 9,5% di Indonesia. Beberapa kelainan refraksi pada mata yaitu rabun dekat, yaitu penglihatan menjadi buram apabila objek yang dilihat dekat. B. Rabun jauh, penglihatan menjadi buram apabila objek yang dilihat jauh. C. Silinder, penglihatan menjadi ganda apabila objek yang dilihat jauh ataupun dekat. Yang ketiga, glaukoma. Glaukoma terjadi karena adanya tingginya tekanan pada bola mata sehingga dapat merusak saraf optik yang berperan dalam penglihatan. Ada 2 jenis glaukoma, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Keduanya terjadi karena adanya faktor usia, keturunan, komplikasi hipertensi, dan juga diabetes. Nah, itu dia guys, beberapa penyakit yang sering dialami oleh beberapa orang di Indonesia. Serem banget gak sih? Makanya penting banget untuk kita menjaga kesehatan mata kita. Tapi kalian penasaran gak bagaimana caranya untuk mengatasi penyakit mata tersebut? Ayo kita simak materi berikutnya dengan penuh semangat. Hai, aku Lira dan aku Dewi. Kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara mengatasi penyakit cacat mata. Yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama, menggunakan kacamata. Upaya ini umumnya dilakukan seseorang tanpa melakukan operasi. Dengan bantuan kacamata, seseorang dapat melihat dengan jelas, meskipun dengan jarak yang jauh. Yang kedua, operasi lasik. Biasanya dilakukan penyedapnya untuk memperbaiki kornea matanya, sehingga dapat melihat dengan jelas. As we know guys, miopi merupakan penyakit cacat mata yang menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dengan jelas dengan jarak yang jauh. For the next information, we will tell you how to deal hyperopia, atau yang biasanya disebut dengan penyakit rabun dekat. Dewi, kasih tahu dong, gimana sih cara mengatasi rabun dekat? Oke. 1. Dengan lensa korektif, yaitu pengobatan sederhana yang dilakukan apabila tingkat keparahan hipermetropi cenderung ringan hingga sedang. Hal ini digunakan untuk membantu pasien dalam memfokuskan cahaya ke retina, sehingga benda tersebut bisa terlihat dengan jelas. Operasi refraksi, operasi yang dilakukan dengan menggunakan laser untuk memperbaiki bentuk kornea pada mata. Last but not least, yang akan kita bahas adalah cara mengatasi iritasi pada mata. 1. Apabila mata sampai mengeluarkan cairan, bersihkan cairan yang keluar dari mata secara rutin. Namun harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian gunakan lap atau tisu. Setelah itu, jangan lupa untuk cuci tangan lagi. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah penularan ke orang lain. 2. Mengopresi mata dengan kain lembut yang sudah direndam air hangat atau dingin. Untuk meredakan iritasi, segera ganti lap sebelum beralih ke mata yang lain untuk menjaga mata dari risiko terjadinya penularan. 3. Menggunakan obat tetes mata antihistamin untuk mengatasi atau meredakan gejala mata merah, bengkak, dan produksi air mata yang berlebih. So, that's how to deal with eye problem. What material do you think we'll discuss next? Kita serahkan kepada Aisyah untuk membahas materinya. I am Aisyah Ramadhani, and the next material we will discuss is how to maintain a health. Mata merupakan bagian tubuh manusia yang cukup sensitif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mata. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Di antaranya, 1. Periksakan mata secara rutin. 2. Konsumsi makanan yang bergizi. 3. Hindari penggunaan gawai terlalu lama. 4. Olahraga secara rutin. Dan yang kelima, tidur yang cukup agar mata tidak kelelahan. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata kita. Hi guys, this time you will get an explanation of the symptom of the eye defect from me, Benardi. Let's see the explanation. 1. Gejala rabun jauh atau miopia. Terjadi tanpa mengenal umur, umumnya gejala yang timbul akibat miopia muncul ketika pengidap masih anak-anak. Beberapa gejalanya diantara lain yaitu mengedipkan mata berlebih, seringnya menggosok-gosok mata, pandangan kabur saat melihat objek yang jauh, mata lelah atau tegang. Yang kedua, mata silinder atau astigmatisme. Tanda-tanda mengalami silinder antara lain yaitu
Penglihatan mulai kabur, mata terasa tegang, perlu menyipitkan mata saat mencoba untuk melihat sesuatu dengan jelas, lebih sensitif terhadap cahaya yang terang, dan juga terasa sangat sulit melihat cahaya redup atau saat malam. Mata kesulitan untuk memfokuskan saat membaca atau melihat komputer. Yang ketiga, ada gejala mata juling. Berikut ini adalah gejala-gejala yang dapat terjadi oleh pengidap mata juling. Di antara lain yaitu mata terlihat tidak sejajar, penglihatan ganda, kemampuan untuk memperkirakan jarak sebuah objek menurun. Kedua mata bergerak secara bersamaan. Yang keempat, ada hipermetropi atau rabun dekat, cenderung tidak terasa oleh penderitanya. Walau demikian, mata rabun dekat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benda yang berjarak dekat, mata terlihat kabur. Yang kedua, pusing atau tegang saat membaca. Yang ketiga, kesulitan dalam beralih fokus antara objek yang berada dalam jarak yang berdekatan dan berjarak jauh. Yang keempat, cenderung memiringkan kepala untuk mencoba memperbaiki fokus penglihatan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. JRH, jaga, Rawat dan hindari. Jaga penglihatanmu, nikmati hidupmu. Rawat matamu, mata sehat sebagai bekal masa depan cerah. Hindari kegiatan yang dapat merusak mata. Utamakan mencegah daripada mengobati. Jangan mata yang jernih, dunia pun bersinar terang. dengan mata yang sehat, dunia terbuka, impian terwujud dengan nyata. Membawa kita jauh ke depan.